Halo teman-teman, kembali lagi bersama Statedu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi distribusi peluang gabungan, yaitu salah satu materi pada mata kuliah pengantar teori peluang. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas distribusi peluang gabungan diskrit, distribusi peluang gabungan kontinu, dan yang terakhir ada distribusi peluang marginal. Baik, yang pertama ada distribusi peluang gabungan diskrit. Fungsi fxy merupakan distribusi peluang gabungan diskrit dari peubah acak x dan y jika fxy sama dengan p, x besar sama dengan x kecil, y besar sama dengan y kecil. Lalu fxy lebih dari sama dengan 0 untuk semua x, y. Dan yang terakhir yaitu sigma x, sigma y, fxy itu sama dengan 1 untuk semua area A pada bidang xy dengan pxy elemen A. Sehingga fxy merupakan peluang bahwa nilai x dan y terjadi pada waktu yang sama. Langsung saja ke contoh soal. Sebuah kotak berisi 4 kelereng merah, 3 kelereng biru, dan 2 kelereng hijau. Diambil 2 kelereng tanpa pengembalian. Jika x menyatakan banyak kelereng merah terpilih, dan y menyatakan banyak kelereng biru yang terpilih, yang pertama, tentukan bentuk fungsi peluang gabungan fxy. Yang pertama yaitu distribusi peluang gabungan fxy yang terbentuk adalah ini menggunakan distribusi hipergeometrik ya teman-teman, sehingga didapat fxy sama dengan 4 kombinasi x dikali 3 kombinasi y dikali 2 kombinasi 2 min x min y per 9 kombinasi 2. Ini didapat dari, tadi kan x-nya didefinisikan sebagai kelereng merah. Dan kelereng merahnya itu ada 4, jadi 4 kombinasi X. Kemudian Y-nya tadi didefinisikan sebagai kelereng biru, dan kelereng birunya itu ada 3, jadi 3 kombinasi Y. Dan yang terakhir adalah sisanya. Tadi kan ada 2 kelereng hijau, dan yang diambil itu cuma 2 kelereng aja, jadi 2 kombinasi 2 min X min Y. Per 9 kombinasi 2. 9 itu didapat dari 4 kelereng merah ditambah 3 kelereng biru dan 2 kelereng hijau. Dan 2 itu didapat dari yang diambil tadi kan cuma 2 kelereng aja. Jadi 9 kombinasi 2. Dengan X yang mungkin itu 0, 1, 2, demikian pula dengan Y-nya. Dan X plus Y itu di rentang 0 sampai dengan 2. Jadi pasangan XY yang mungkin adalah 00, 01, 10, 11, 02, dan 20. Jadi dengan memasukkan XY ke dalam fungsi distribusi hipergeometrik ini akan didapat distribusi peluang gabungan diskrit seperti pada tabel. Kita ambil contoh X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Itu artinya terambil peluang kelereng merah sama dengan 1 dan peluang kelereng biru sama dengan 1. Sehingga kita masukkan 4 kombinasi 1 dikali 3 kombinasi 1 dikali 2 kombinasi 2 min 1 min 1 atau 2 kombinasi 0 per 9 kombinasi 2 didapat 1/3. Kemudian kita totalkan barisnya dari 1/36 ditambah 2/9 ditambah 1/6 itu didapat 5/12. Demikian pula untuk semua baris yang mungkin hingga 1/12. Lalu kita total juga kolomnya. Dari kolom pertama yaitu 1/36 ditambah 1/6 ditambah 1/12 itu didapat 5/18. Demikian pula untuk kolom terakhir sampai kolom terakhir dapat 1/6. Lalu total baris ini kalau dijumlah sama dengan 1. Total kolom juga gitu, kalau dijumlah akan mendapatkan sama dengan 1. Soal yang kedua yaitu peluang daerah A. Peluang daerah A, P, X, Y elemen A dengan A itu syaratnya X plus Y kurang dari sama dengan 1. Karena X plus Y itu tidak boleh melebihi sama dengan 1, maka dari Fx yang mungkin yaitu F00 ditambah F01 ditambah F10. Hitungan yang sebelumnya didapat bahwa F00 itu 1/36, F01 itu 1/6, dan F10 itu 2/9. Sehingga didapat 5/12.
Selanjutnya yaitu distribusi peluang gabungan kontinu. Fungsi f(x,y) adalah fungsi kepekatan peluang gabungan peubah acak kontinu x dan y jika 1. f(x,y) lebih besar sama dengan 0 untuk semua xy. 2. Double integral f(x,y) dx dy sama dengan 1. 3. Peluang xy untuk elemen a sama dengan double integral f(x,y) dx dy dengan batasan a untuk semua area a di bidang xy. Contoh soal. Suatu percobaan terhadap kecepatan dua jenis gelombang menghasilkan fungsi sebagai berikut. f(x,y) sama dengan x kuadrat plus y per 36 untuk x dari 0 sampai 3 dan y dari 2 sampai 4 dan f(x,y) sama dengan 0 untuk selainnya. Akan dibuktikan bahwa fungsi tersebut memenuhi syarat sebagai fungsi kepekatan peluang gabungan peubah acak kontinu. Seperti yang kita tahu, agar suatu fungsi gabungan memenuhi syarat sebagai fungsi kepekatan peluang gabungan peubah acak kontinu, maka integral terhadap x dan y-nya sama dengan 1. Maka akan kita buktikan bahwa f(x,y) sama dengan x kuadrat plus y per 36 dengan batasan x dari 0 sampai 3 dan batasan y dari 2 sampai 4 diintegralkan terhadap dx dy sama dengan 1. Pertama kita keluarkan 1/36 dan mengerjakan integral f(x,y) terhadap x terlebih dahulu. 1/36 dikeluarkan, kemudian menyisakan x kuadrat plus y diintegralkan terhadap x, yaitu 1/3 x pangkat 3 plus xy. Lalu kita masukkan untuk batasan x-nya yaitu dari 0 sampai 3, sehingga 3 pangkat 3 per 3 plus y dikali 3 dikurangi 0 pangkat 3 per 3 plus y kali 3. Lalu kita temukan hasilnya 1/36 dikali integral 9 plus 3y dy dari 2 sampai 4. Kemudian kita integralkan 9 plus 3y terhadap y sehingga menjadi 9y plus 3/2 y kuadrat. Lalu, kita masukkan batasan untuk y-nya, yaitu dari 2 sampai 4. Sehingga, 1/36 dikali 9 dikali 4, ditambah 3/2 dikali 4 pangkat 2, dikurangi 9 dikali 2, ditambah 3/2 dikali 2 pangkat 2. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, kita temukan bahwa double integral f(x,y) dx dy dengan batasan yang sudah diketahui menghasilkan 1, sehingga fungsi f(x,y) tersebut memenuhi syarat sebagai fungsi kepekatan peluang gabungan peubah acak kontinu. Selanjutnya akan ditentukan peluang x kurang dari 2 dan y lebih dari 3. Nah, seperti kita ketahui bahwa batasan x ini terdefinisi pada 0 sampai 3. Sementara yang diminta adalah x kurang dari 2, sehingga yang akan kita integralkan, yang akan menjadi batasan pada integralnya yaitu 0 sampai 2. Dan y yang diminta adalah lebih dari sama dengan 3. Sementara kita ketahui bahwa y terdefinisi pada 2 sampai 4. Sehingga kita gunakan 3 sampai 4 sebagai batasan integral terhadap y. Untuk mengetahui peluangnya, kita menggunakan double integral terhadap dx dy dengan batasan-batasan tadi. Lalu fungsinya kita masukkan, lalu kita keluarkan dulu 1/36 ini seperti sebelumnya. Kemudian kita kerjakan untuk fungsi f(x,y) diintegralkan terhadap dx. Sehingga x kuadrat plus y diintegralkan terhadap x menjadi 1/3 x pangkat 3 ditambah x dikali y. Lalu kita masukkan batasnya dari 0 sampai 2. Didapatkan 1/36 dikali integral 2 pangkat 3 plus 3 plus y dikali 2 dikurangi 0 pangkat 3 per 3 ditambah y dikali 0 dy dengan batasan 3 sampai 4.
Kemudian didapatkan 1/36 integral 8/3 plus 2y dy dengan batasan 3-4. Kita integralkan terhadap y menjadi 8/3 dikali y plus 2/2 dikali y kuadrat. Lalu kita masukkan batasan untuk y-nya yaitu 3-4, didapatkan 1/36 dikali 8/3 dikali 4 plus 4/2 dikurangi 8/3 dikali 3 plus 3/2. Lalu kita dapatkan hasilnya sama dengan 29/108. Selanjutnya adalah distribusi peluang marginal. Distribusi peluang marginal adalah distribusi dari satu peubah acak yang diperoleh dengan menjumlahkan atau mengintegralkan distribusi peluang gabungan atas variabel lainnya. Jika diketahui peubah acak tersebut diskrit, maka kita harus menjumlahkan fungsi x, y atas variabel lain. Sedangkan jika kita mengetahui peubah acak tersebut kontinu, maka kita harus mengintegralkan fungsi x, y atas variabel lain. Untuk rumusnya, untuk peubah acak diskrit, jika kita ingin mencari peluang marginal x, maka kita harus menjumlahkan y, begitupun sebaliknya. Sedangkan untuk peubah acak kontinu, jika kita ingin mencari peluang marginal dari x, maka kita harus mengintegralkan y. Jadi untuk fungsinya, untuk rumusnya gx sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga fx y dy, begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada contoh soal untuk peubah acak diskrit. Sebuah koin seimbang dilempar 3 kali. Didefinisikan X adalah banyaknya gambar pada lemparan pertama dengan X sama dengan 0, 1. Lalu Y adalah total banyaknya gambar dari ketiga angka lemparan dengan Y adalah 0, 1, 2, dan 3. Lalu kita disuruh menentukan peluang marginal X kurang dari 1 dan peluang marginal Y kurang dari 2. Sebelum kita menyelesaikan soal seperti ini, kita lebih baik membuat ruang sampel. Jadi untuk ruang sampel ketiga koin yang dilempar ini, ruang sampelnya ada 8, yaitu ada angka-angka gambar, angka gambar, dan seterusnya. Lalu kita harus membuat tabel agar memudahkan perhitungan. Jadi di sini X ada X0 dan X1, lalu di sini ada Y0, Y1, Y2 dan Y3. Lalu kita langsung masukkan peluang-peluang yang sudah diketahui. Lalu next kita ke penyelesaian. Yang pertama, karena pertanyaannya peluang marginal dari X kurang dari 1, maka kita perlu menghitung peluang marginal X sama dengan 0. Jadi untuk rumusnya sigma X sama dengan 0 sampai 0 Gx. Lalu kita bisa melihat X yang sama dengan 0 itu ada 1/8, 2/8, 1/8, dan 0. Dan jika dijumlah, hasilnya akan 4/8 atau setengah. Lalu untuk pertanyaan kedua, kita disuruh menentukan peluang marginal Y kurang dari 2. Itu sama saja dengan peluang Y sama dengan kurang dari sama dengan 1. Maka untuk rumusnya sigma Y sama dengan 0 sampai 1 HY. Jadi kita harus menjumlahkan Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Di sini Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 kita jumlahkan. Untuk H0 atau Y0 ini memperoleh 0,125, sedangkan H1 atau Y1 ini memperoleh 0,375. Lalu kita jumlahkan dan hasil peluang marginal Y kurang dari 2 atau peluang marginal Y kurang dari sama dengan 1 adalah 0,5 atau setengah. Selanjutnya ada contoh soal untuk peluang marginal kontinu. Diberikan fungsi kepadatan peluang gabungan untuk X dan Y. Fungsi X, Y 12/5 dalam kurung X kuadrat plus Y, X lebih besar sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 0, sama dengan 1, Y lebih besar sama dengan 0, dan Y kurang dari sama dengan 1. Untuk 0 selainnya. Kita disuruh menentukan peluang marginal Fx dan peluang marginal Fy. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk peluang marginal X, kita harus mengintegralkan Y. Jadi untuk batasnya 0 sampai 1, mengintegralkan fungsi XY terhadap DY.
Berarti integral 0 sampai 1, 12/5 buka kurung x kuadrat plus y dy. Karena 12/5 ini konstan, kita bisa keluarkan, jadi kita hanya perlu mengintegralkan x kuadrat plus y. Untuk integral x kuadrat plus y yaitu x kuadrat y ditambah y kuadrat kedua, lalu dimasukkan batasnya 0 sampai 1, diperoleh x kuadrat plus setengah. Lalu kita kali silang, jadi 12/5 x kuadrat ditambah 6/5. Lalu kita membuat fungsinya. Untuk fungsi peluang marginal x, 12/5 x kuadrat plus 6/5 dengan batas x lebih besar sama dengan 0, x kurang dari 1, dan 0 untuk selainnya. Lalu untuk yang pertanyaan kedua, disuruh menentukan peluang marginal dari y. Karena yang ingin diketahui peluang marginal y, maka kita mengintegralkan terhadap x. Langkahnya sama seperti yang peluang marginal x tadi, tapi ini diintegralkan terhadap dx. Karena 12/5 ini konstan, maka bisa ditaruh luar. Lalu ini diintegralkan terhadap x menjadi x pangkat 3/3 plus yx. Untuk batasnya sama 0 sampai 1, tinggal dimasukkan ke x-nya, jadi 12/5 dikali 1/3 plus y, hasilnya 4/5 plus 12/5y. Untuk fungsinya, fungsi marginal y sama dengan 4/5 plus 12/5y dengan batas y lebih besar dari 0 dan y kurang dari 1 dan 0 untuk selainnya. Mungkin cukup sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.